Siang ini kita kembali bertemu dalam rangka press release dari Direktorat Tindak Pidana Eksus Bariskim Polri, di mana beberapa waktu yang lalu setelah Direktorat Tindak Pidana Eksus ini melakukan pengungkapan yaitu edisi cash, dan beberapa waktu lalu telah melakukan pengungkapan penipuan, penggelapan tindak pidana pencucian uang dengan modus obligasi fiktif, obligasi Dragon atau obligasi Cina. Kali ini Direktorat Tindak Pidana Eksus kembali menorehkan capaian atau melakukan penindakan, yaitu mengungkap dan telah menangkap para tersangka kasus penipuan, juga tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perlindungan konsumen, dan juga tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronika dengan modus para tersangka yang ditangkap menggunakan aplikasi yang mereka namakan RP Cepat, di mana aplikasi ini menawarkan pinjaman online melalui internet, di mana modusnya menjanjikan kepada pengguna, ternyata setelah dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, sehingga tentunya ini membuat atau meresahkan masyarakat. Ada laporan yang masuk di mana telah ditindaklanjuti oleh penyidik Subdit 5 Tindak Pidana Eksus, di mana kasus yang dilaporkan ini ternyata telah beroperasi selama 4 tahun, mulai dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai saat ini 2021. Artinya kegiatan ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Menariknya adalah penipuan melalui pinjaman online ini diduga dikendalikan oleh warga negara asing asal Tiongkok, dan saat ini tentunya penyidik juga akan memburu pelaku tersebut. Perusahaan yang beroperasi ini adalah PT SCA, saya ulangi, PT SCA. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Wadir maupun Kasubdit. Pada kesempatan ini tentunya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar hati-hati, waspada dalam melakukan transaksi, khususnya transaksi pinjaman online. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam pinjaman online. Yang pertama adalah aspek legal. Aspek legal ketika akan melakukan transaksi online, maka harus diketahui dulu apakah perusahaan atau peminjam, legalitas dari perusahaan itu legal atau tidak, mendapat izin tidak dari OJK. Kemudian yang aspek yang kedua adalah aspek logis, masuk akal atau tidak, masuk logika atau tidak pinjaman yang diberikan. Ada yang mengiming-iming memberikan pinjaman murah, pinjaman dengan bunga rendah, ternyata tidak, sehingga banyak dari korban penipuan. Ini banyak ya aplikasi-aplikasi pinjaman online yang juga merupakan tindakan yang
melanggar akses ya, sehingga kita tiba-tiba diberikan SMS untuk melakukan pinjaman online tersebut. Sekali lagi, ini merupakan himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya pengguna atau pemakai handphone, agar tidak terjadi lagi. Ini memang sedikit, tetapi korbannya sangat banyak. Kalau diperkirakan korban daripada penipuan ini bisa dipastikan mencapai ribuan ya. Namun yang melapor memang kita lihat nanti sudah berapa. Untuk lebih jelasnya kami persilakan Bapak Wadir Tindak Pidana Eksus untuk menyampaikan rilisnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Kabak Penum atas waktu yang disampaikan. Rekan sekalian, sore hari ini kami menyampaikan atau merilis sebuah kasus yang berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus terkait dengan pinjol atau pinjaman online. Pinjaman online ini sangat meresahkan masyarakat, meskipun korbannya ataupun yang menjadi korban di sini kerugiannya kecil. Namun disampaikan oleh Pak Kabak Penum tadi adalah sangat banyak. Yang diungkap saat ini adalah pinjol dengan dengan nama RP cepat. Tetapi masih banyak lagi yang melaporkan terkait dengan pinjol tersebut. Dan sampai hari ini anggota kami masih melakukan proses penyelidikan dan pengungkapan di berbagai daerah. Bahkan Pak Kabar Eskrim telah mengirimkan telegram ke seluruh jajaran Polda Indonesia untuk mengungkap perkara pinjol yang ilegal. Untuk diketahui rekan sekalian, bahwa informasi yang kita dapat dari OJK ada kurang lebih 1.700 perusahaan aplikasi yang terdaftar atau diakui oleh OJK, dan masih ada 3.000 lebih yang masih ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Inilah hal-hal yang menjadi perhatian Polri untuk bisa mengungkap perkara-perkara yang meresahkan masyarakat. Sama seperti yang disampaikan kemarin, kasus preman meresahkan masyarakat, ini pun pinjol pun sangat meresahkan masyarakat. Bahkan ada beberapa korban yang meminjam uang beberapa ribu saja, kemudian diteror dengan foto-foto yang vulgar, dengan menginformasikan ke teman-temannya, ke keluarganya, bahkan sampai ada yang stres akibat pinjaman yang tidak benar ini. Dalam pengungkapan hari ini kami menginformasikan kepada masyarakat bahwa aplikasi RP cepat ini tidak ada izinnya. Tidak ada izinnya. Sampaikan oleh Pak Kabak tadi, secara legalitas perusahaan ini tidak ada izinnya. Kita berhasil mengecek ke teman-teman di OJK, tidak ada izin, langsung kita lakukan proses penyelidikan di lapangan. Ternyata para tersangka ini berpindah-pindah. Ini sudah 3 kali pindah, dan dia ini pindah di daerah Jakarta Barat. Terungkaplah bahwa perusahaan ini mengontrak ke sebuah rumah. Kita mengungkap dan dapat peralatan ini 5 tersangka, dan masih ada 2 lagi DPO yang diduga adalah warga negara asing. Bagaimana sistem dan operasionalnya? Kita lihat bersama-sama. Ini ada ribuan SIM card yang ditemukan di TKP. Ada beberapa alat ini akan dijelaskan oleh Pak Kasubdit dan dari teman cyber bagaimana sistemnya. Apakah dia SMS blasting ataukah dia punya data dari operator mana, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Kasubdit dan oleh tim dari cyber. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Kabak benar sekali, bahwa tidak menutup kemungkinan masih ada laporan masyarakat terkait dengan pinjol tersebut. Silakan laporkan kepada polisi terdekat, karena semua reserse yang ada di negara Indonesia ini sudah paham dan memahami terkait dengan arahan Kabar Eskrim terkait dengan pengungkapan kasus-kasus pinjol tersebut. Sehingga kemudian mudah-mudahan ke depan kasus ini tidak ada lagi dan Polri bisa mengungkap sebanyak-banyaknya perkara tersebut.
Untuk lebih jelasnya untuk mengenai bagaimana metodenya, kemudian teknisnya akan dapat SIM card lebih banyak, saya serahkan kepada Kak Supit. Terima kasih Bapak Wadir Tipileksus. Yang kami hormati Bapak Wadir Tipileksus, Bareskrim Mabes Polri, Bapak Kabak Penum di Humas Polri, rekan dari TV Cyber sebagai ahli digital forensik. Ini yang sebelah sana ini ahli digital forensik kita, teman-teman. Alhamdulillah sore ini kita akan mengadakan press release. Saya mencoba menjelaskan bagaimana proses penanganannya pertama kali sehingga kita bisa mengamankan kelima orang yang sekarang sudah kita lakukan penahanan. Setelah kita menerima laporan dari masyarakat tentang dia merasa tertipu dengan adanya tawaran pinjaman online, kita melakukan penyelidikan. Kemudian kita dalami. Dari beberapa hasil penyelidikan kita ini kebetulan tidak satu sebetulnya, tapi yang berhasil kita dalami dan tidak berubah alamat email maupun alamat lokasinya itu hanya ini. Jadi ada yang bisa kita dalami dan waktu itu sudah kita mulai lakukan pemanggilan untuk memastikan ada kasus tindak pidananya, karena pinjaman online ini kan berkaitan dengan hubungan keperdatan kedua belah pihak, ada tidak seperti itu, dan ternyata kita temukan bahwa ini promosinya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan, di mana yang bersangkutan minjam pertama kali itu 1.750.000, di ACC hanya 500.000, tapi yang diterima hanya 295.000. Ini sudah jelas tidak sesuai dengan promosinya. Jadi dipotong di awal itu sudah hampir 20% lebih bahkan. Dari sini yang bersangkutan merasa dirugikan, memang kerugiannya sedikit. Ternyata kami juga mendapat informasi bahwa SMS blasting yang dilakukan pinjaman online ini di luar itu sudah sangat meresahkan masyarakat, bahkan sudah mencapai tahap pembulian, lalu bahasa-bahasa sarkasme dan sebagainya. Setelah kami pastikan lokasinya di mana, kami lakukan penggerebekan. Pada saat kami melakukan penggerebekan, ternyata lokasi yang kami duga tempat kantornya itu sudah berpindah. Memang nggak terlalu jauh, yang awalnya di ruko pindah ke rumah sewaan. Kami gerebek rumah sewaannya, lalu kami dapatkan kelima orang yang di belakang kami ini. Sebetulnya ada beberapa, tapi yang lain hanya tukang-tukang bersih dan kuli bangunan. Inilah yang kita mintai keterangan. Saudara E, saudara R, saudara B, saudara C, dan saudara S. Ada 5 orang yang kita lakukan penahanan, di mana barang bukti yang kita hadapi di depan ini adalah alat-alat mereka. Dan ternyata setelah kita dalami, mereka ini bekerja seperti robot, ada pengendalinya. Jadi kalau misalnya sudah ACC, lalu ada transfer uangnya sudah masuk, nanti kalau dia ada penagihan segala macam, mereka hanya tugasnya menjalankan perintah. Alat-alat di depan ini hanya mereka tukar kartu, lalu pakai laptopnya SMS jalan berangkat, sekali SMS mungkin mencapai 1000 nomor yang di SMS, kira-kira seperti itu. Termasuk juga penagihan-penagihan dan promosi-promosinya. Hanya yang kami ungkap di sini ini di bagian penagihannya atau debt collectornya, divisi debt collector. Jadi ada 3 divisi sebetulnya di mereka ini. Yang pertama adalah divisi promosi, kedua divisi ACC, dan ketiga adalah divisi debt collector. Nah, divisi debt collecting ini kita belum bisa memastikan jumlah keseluruhan secara tepat, diperkirakan ribuan tadi itu para korban yang sudah di SMS dan dilakukan pembulian maupun penagihan. Ini perlu pendalaman lagi, dan kita sudah kerjasama dengan ahli digital forensik Mabes Polri untuk mengakses ke dalamnya. Ada apa saja di dalam. Dari ini ternyata siapa yang mengendalikan adalah kedua warga negara Tiongkok yang sedang kami lakukan pengejaran tadi seperti disampaikan. Itu bisnis proses yang kita dalami dari para tersangka ini, dan selanjutnya proses tetap akan kita lakukan, dan semoga tidak ada lagi korban dari masyarakat. Yang terpenting lagi adalah bahwa pinjaman online ini atau bahasa kerennya financial technology melalui peer-to-peer lending itu banyak yang legal, tapi lebih banyak yang ilegal. Jadi harus lebih hati-hati di masyarakat untuk menyikapinya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Bagaimana cara menentukannya? Silahkan buka saja, dan selalu ada sosialisasi dari saudara rekan-rekan kita di OJK tentang pinjaman online atau peer-to-peer lending yang legal tadi ini. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wadir dan Bapak Kasubdit. Barangkali dari penjelasan Wadir Tipik Yesus dan Kasubdit tadi, rekan-rekan media ada yang mau menanyakan? Silakan. Silakan. Total korban yang sudah melapor ada berapa orang? Jadi Pak Ibrahim Pas TV, total korban yang sudah melapor untuk aplikasi ini berapa orang dan ada berapa aplikasi yang saat ini masih dimonitor oleh Barreskrim Polri? Ya, silakan Kasubdit langsung bisa jawab. Kalau maksudnya mungkin alamat email pada saat kita mendaftar itu ya? Iya gitu ya. Itu sudah banyak, Mas, sudah terhitung, kita coba dalami. Begitu didalami lari dia berubah. Misalnya jadi .com tapi tiba-tiba jadi .co, itu berubah banget kan? Gitu ya. Nah, itu memang sudah agak rumit kita untuk mengejarnya karena berubah-ubah terus dia aplikasi dan alamat email aplikasinya. Nah, untuk korban yang sekarang ini kita menentukan baru 4 orang sebetulnya. Baru 4 orang, tapi kita bukan melihat itunya. Kita bukan melihat jumlah banyaknya korban, tapi kita melihat bagaimana banyaknya aduan ke kami yang begitu meresahkan. Nah, makanya kami langsung diperintah oleh Bapak Kabar Eskrim untuk membuat telegram juga ke jajaran tentang pola penanganan dan antisipasi tentang pinjaman online ini yang ilegal tadi itu, supaya tidak ada lagi masyarakat yang, mohon maaf, dibully, dilakukan kasar di media sosial maupun di keluarga. Karena begini, begitu Anda akses, Anda ya melakukan pinjaman, oke, Anda accept semuanya, ketentuan segala berlaku, accept, itu data Anda di dalam handphone Anda itu, daftar kontak ini disedot sama mereka, sehingga di saudara-saudaranya mereka inilah yang banyak dikasih tagihannya. Misalnya si A telah melakukan pinjaman di sini, nggak kabur ini, bahkan udah ada yang lebih kasar lagi yang setelah kita lakukan penyelidikan lebih jauh, itu lebih parah lagi, sudah fitnah sifatnya. Dan ini yang lebih meresahkan. Jadi kita harap jangan lihat jumlah ini yang melapor, jangan lihat